Halo teman-teman kelas 12, kita ketemu di materi limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan mengingat dan memahami kembali pengertian dari limit ketakberhinggaan atau biasa disebut limit tak hingga. Lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang dari ketakberhinggaan suatu bilangan. Nah, untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan tak hingga adalah sebagai berikut. Kalau suatu bilangan atau konstanta dikalikan bilangan tak hingga adalah hasilnya tak hingga. Tak hingga dikali tak hingga adalah tak hingga. Konstanta ditambah tak hingga hasilnya tetap tak hingga. Konstanta ditambah tak hingga, sekarang dibalik, tak hingga ditambah konstanta hasilnya tak hingga. Tak hingga dikurangi suatu bilangan tertentu atau konstanta nilainya tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga tetap tak hingga. Dan tak hingga dibagi suatu bilangan nilainya adalah tak hingga. Lalu sedikit kita ingat lagi sewaktu di kelas 11 pada saat materi limit kita pernah menyinggung sebentar tentang limit fungsi tak hingga untuk fungsi aljabar saat itu. Misalnya di sini ada bilangan X dari 1, 10 hingga akhirnya dia adalah bilangan tak hingga, dan ini adalah nilai fx yaitu 1/x. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa jika x bilangannya semakin besar, akibatnya nilai fx akan semakin kecil. Jadi kalau x semakin besar, maka fx-nya akan semakin kecil. Itu artinya untuk x menuju tak hingga, maka nilai 1/x akan menuju atau mendekati 0. Maka hal ini berarti dapat kita simpulkan bahwa limit suatu fungsi fx dengan x mendekati tak hingga, nilainya akan sama dengan limit dari 1/x untuk x mendekati tak hingga, dan hasilnya adalah mendekati 0. Fx di sini dapat berupa fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, maka selanjutnya untuk bentuk limit 1/x pangkat n atau eksponen, untuk x mendekati tak hingga, nilainya juga mendekati 0. Sekarang kita akan ke penentuan limit di ketakberhinggaan fungsi rasional. Masih ingat apa yang dimaksud dengan fungsi rasional? Fungsi rasional ini bentuknya adalah A/B atau punya pembilang dan penyebut. Nah, penentuan nilai limit untuk fx per gx untuk x mendekati tak hingga dapat dihitung dengan cara pembilang dan penyebut kamu bagi dengan x pangkat tertinggi dari si penyebut. Ini pernah kita singgung di kelas 11 untuk limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, itu tadi berlaku kalau fx dan gx itu suatu fungsi polinomial ya. Akan tetapi jika fx dan gx itu adalah fungsi trigonometri, maka akan dapat kita selesaikan dengan mengubah bentuk fungsi trigonometrinya ke bentuk sin atau tangen. Kenapa ke sin atau tangen? Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa ada rumus-rumus dasar atau sifat-sifat dasar atau teorema yang berlaku untuk rumus limit trigonometri untuk fungsi sin dan fungsi tangen. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba untuk contoh soal ya. Misal kita punya soal limit x mendekati tak hingga. Semoga masih ingat dengan soal seperti ini. Untuk
fx per gx-nya bentuknya seperti ini. Misalnya untuk bentuk 4x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat dikurangi 7 per x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 3. Oke, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, tadi kita ingat bahwa kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi dari si penyebut. Di sini, x pangkat tertinggi dari si penyebut adalah x pangkat 5 ini. Maka, kita bagi pembilang dan penyebut untuk masing-masing suku kita bagi dengan x pangkat 5. Maka dapat kita tulis menjadi limit x mendekati tak hingga untuk 4x pangkat 5 kamu bagi x pangkat 5, kemudian ditambah 6x kuadrat per x pangkat 5 dikurangi 7 per x pangkat 5. Kemudian penyebutnya adalah x pangkat 5 per x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 per x pangkat 5 ditambah 3 per x pangkat 5. Oke, dari sini yang bisa kita sederhanakan dulu, maka ini nanti bisa kita coret. Nah, di sini tinggal limit dari x mendekati tak hingga untuk 4 ya, lalu ditambah ini 6 per x pangkat 3, kemudian dikurangi 7 per x pangkat 5 per ini 1, kemudian ditambah 7 per x kuadrat, kemudian ditambah 3 per x pangkat 5. Kita ingat bahwa x itu tadi adalah bilangan mendekati tak hingga. Jadi x ini nilainya bilangan yang sangat besar. Sehingga nanti kalau suatu konstanta dibagi bilangan yang sangat besar itu nanti nilainya adalah 0 ya. Maka sekarang di sini kita dapat tuliskan ini 4. Limit dari x mendekati tak hingga dari 6 per x pangkat 3 ini langsung kita jawab dengan 0. Kemudian ini min 0 per 1 tambah 0 tambah 0. Sehingga nilainya adalah 4 per 1 atau 4. Ini adalah hasil untuk contoh soal yang pertama. Berikutnya, misalnya untuk soal limit x mendekati tak hingga, untuk fungsinya adalah 3x min 2 per akar 9x kuadrat min 4. Nah, ini masih menggunakan prinsip yang sama dengan yang tadi, maaf ini tambah 4. Prinsipnya masih sama dengan yang tadi, yaitu kita bagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi. Kalau di pembilang ini x-nya hanya pangkat 1, di penyebut ini ada x pangkat 2 tetapi bilangannya dalam akar. Maka nilai atau x pangkat tertingginya di sini adalah akar x kuadrat atau x sama saja dengan x pangkat 1. Jadi x ini dapat ditulis sebagai akar x kuadrat karena bilangan di sini menggunakan tanda akar ya. Jadi kita bisa tuliskan menjadi limit x mendekati tak hingga untuk 3x per x ini sama ya nilainya. Kemudian ini dikurangi 2 per x per, nah yang ada di dalam akar ini ingat akarnya panjang. Kemudian 9x kuadrat per x kuadrat, karena kalau akar dari x kuadrat itu kan x, kemudian ditambah, ini jangan hanya x ya, karena ini ada tanda akar, baru ditambah 4 per x kuadrat. Kemudian kita jabarkan, sekarang sederhanakan, ini bisa dicoret, ini kita coret, sehingga menjadi, ingat kalau x adalah bilangan yang sangat besar, sehingga di sini nilainya adalah 3
dikurangi 0 dibagi akar 9, karena ini habis, nilainya 1, baru ditambah, nah ini ingat masih ada tanda akarnya, ini 0. Hasilnya adalah 3 per akar 9, atau 3 per 3, atau nilainya adalah 1. Nah, untuk soal yang ketiga, gimana kalau bentuk soalnya adalah bentuk bilangan dalam akar dan operasinya adalah operasi pengurangan begini ya, tapi bentuknya adalah fx per gx. Nah, pada prinsipnya ini cara mengerjakannya sama, yaitu tetap kita bagi dengan x pangkat tertinggi dari si penyebut. Nah, ini kebetulan dari pembilang dan penyebut itu sama-sama akar X ya. Jadi, ini nanti sama-sama kita bagi dengan akar X. Maka dapat kita tulis menjadi limit X mendekati tak hingga untuk, nah, ini kita jabarkan sendiri-sendiri. X per X, ini sama saja akarnya sudah ada ya. Jadi, ini X per X ditambah 2 per X, ini karena bilangan akarnya kan mencakup seluruhnya, kemudian dikurangi akar 2x per x dikurangi 1 per x, maaf, 1 per x ya. Kemudian per penyebutnya sama, yaitu 2x per x min 3 per x dikurangi akar x per x. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi limit x mendekati tak hingga. Di sini akar 1 per tambah 2 per x, atau sebenarnya dari sini boleh langsung dijawab. Kemudian ini dicoret ya, jadi nanti akar 2 min 1 per x per yang di sini akar 2 tambah 3 per x dikurangi akar 1. Nah, kemudian ini nilainya akar 1 ditambah ini nilainya 0, karena x tadi adalah bilangan yang sangat besar ya, mendekati tak hingga ini. Kemudian dikurangi akar 2 dikurangi 0 per ini akar, ini 2, ini 0, 2 tambah 0, kemudian dikurangi akar 1. Kalau disederhanakan akan menjadi akar 1 itu adalah 1, sehingga 1 dikurangi akar 2 per akar 2 dikurangi 1. Ini nilainya adalah 1 dikurangi akar 2 per, keluarkan min, berarti di sini min 1 min akar 2, ini nilainya sama ya, min 1 plus akar 2, sehingga hasil sederhananya adalah negatif 1. Nah, dari contoh-contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan jika limit ke tak berhinggaan untuk fx dan gx adalah fungsi polinomial, maka akan berlaku seperti ini. Cara membacanya begini, ketika ini bentuknya fx per gx, kamu lihat x pangkat tertingginya itu, x pangkat bilangan x berpangkatnya itu, apakah pangkatnya sama antara pembilang dan penyebut, ataukah besar si pembilang ataukah besar si penyebut. Kalau pangkat dari pembilang dan penyebut itu sama, maka hasil dari limitnya itu adalah A per B. Jadi tinggal ditulis koefisien dari X pangkat tertinggi si pembilang dengan koefisien X tertinggi dari si penyebut, tetapi dengan syarat pangkat tertingginya sama. Tetapi kalau pangkat dari si pembilang, ya, N itu yang di atas, yaitu pembilang kurang dari si penyebut atau lebih kecil,
dari pangkatnya si penyebut, ini nilainya nanti 0, nilai limitnya. Sedangkan kalau pangkat dari si ini, pembilang itu lebih besar dari pangkat X dari si penyebut, maka nanti nilainya adalah tak hingga. Nah, sebagai contoh, misal kita punya soal ini ya. Limit untuk X mendekati tak hingga, karena kita sudah tahu prinsipnya ini. Ketika soal itu mungkin soal pilihan ganda, boleh misalnya kamu gunakan cara ini supaya mengerjakannya jadi lebih cepat. Misal untuk limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 1 per 6X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 5X tambah 3, misalnya seperti ini. Nah, kita tinggal lihat, ini pangkat tertinggi dari si pembilang ini kan 3X pangkat 3, si penyebut juga X pangkat 3, berarti mereka punya X dengan pangkat tertinggi yang sama-sama X pangkat 3. Maka nilai limit X mendekati tak hingganya tinggal ditulis saja 2/6 atau 1/3. Gampang ya, dan cepat sekali mengerjakannya ini. Ini bisa digunakan kalau misalnya di soal pilihan ganda atau jawab cepat. Kemudian untuk limit ketak berhinggaan untuk bentuk selisih bentuk linear dalam tanda akar akan berlaku rumus ini. Nah, silahkan kalian pelajari untuk topik dan materi ini.